Haleluya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua, sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Jangan Takut. Mari sama-sama kita baca di dalam Matius 14 ayat 24 sampai 27. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kisah ini merupakan gambaran yang tepat dari kehidupan jemaat Tuhan dan hamba Tuhan setiap hari. Keadaan murid-murid pada waktu itu sangat menakutkan, bahkan mengancam nyawa mereka. Mungkin hari-hari ini keadaan kita ini sama seperti mereka. Saya percaya berarti jalan keluarnya pun pasti sama. Mari kita melihat apa kata Yesus kepada mereka di ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, jangan takut. Itu adalah jalan keluar bagi semua masalah yang kita hadapi. Ya, hanya satu, tenanglah, jangan takut. Seharusnya tidak ada keadaan yang bisa membuat kita takut karena ada Yesus. Ada Yesus yang menyertai hidup kita. Takut adalah kondisi di mana kita tidak sadar ada Yesus. Takut tidak ada hubungannya dengan keadaan sekeliling kita. Takut dikendalikan oleh keadaan di dalam diri kita, ya, di dalam hati kita. Ya, karena itu, sidang jemaat Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, jalan keluarnya adalah jangan takut. Ya, tenanglah, ada Yesus, jangan takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Ya, saya akan menyampaikan 3 kebenaran. Ya, mengapa kita tidak boleh takut dan apa yang terjadi kalau kita takut. Yang pertama, takut menghentikan kuasa Tuhan. Takut menghentikan kuasa Tuhan. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Ya, saya lanjutkan pembacaan ini. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kuasa Tuhan lenyap tanpa bekas ketika kita takut. Jadi ketika kita takut, kuasa Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Lebih bahaya lagi, ayat ini mengatakan Tuhan berubah menjadi hantu pada saat kita takut. Intinya, orang takut itu tidak bisa ditolong sekalipun oleh Tuhan sendiri.
Ya, saya beri ilustrasi. Ya, kalau Bapak Ibu pernah menolong hewan liar, ya, contohnya kucing liar. Apa yang terjadi pada saat kita mau menolong kucing liar? Apapun yang kita perbuat, itu akan membuat kucing liar ini takut kepada kita. Ya, sehingga dia akan mencakar, ya, dan melakukan segala hal yang dapat melukai kita. Ya, padahal kita mau menolong kucing ini. Demikian juga dengan kita. Ketika kita takut, kita dikuasai rasa takut, tidak ada yang bisa menolong kita termasuk Tuhan sendiri. Jadi, firman Tuhan mengatakan jangan takut. Karena pada saat takut, maka kuasa Tuhan itu berhenti bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Karena takut itu menurunkan daya tahan tubuh. Ya, banyak orang meningkatkan kewaspadaan atau kepanikannya untuk berusaha melindungi tubuhnya dari sakit penyakit. Tetapi justru kebenarannya panik atau takut itu menurunkan daya tahan tubuh manusia. Karena itu di dalam Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan mengatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terjemahan lain mengatakan hati yang gembira lebih manjur dari obat apapun juga. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan vaksin di dalam hati manusia untuk segala macam sakit penyakit, virus, dan lain sebagainya. Vaksinnya apa? Yaitu hati yang gembira. Kalau hati kita gembira, sukacita, maka tidak ada satupun sakit penyakit yang dapat menembus masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu saya menghimbau ya jemaat Tuhan mulai sekarang ya sampai waktu yang belum ditentukan, berhentilah marah, ya pegel, mangkel, sakit hati, ya panik, stres dan lain sebagainya. Karena menurut penelitian yang mengganggu sistem daya tahan tubuh manusia selama 6 jam. Sekali marah, sekali mangkel, itu daya tahan tubuh kita, sistemnya itu ya terganggu selama 6 jam. Ya, karena itu ya jangan marah-marah. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh takut? Karena takut itu adalah virus yang menular. Takut itu menular jauh lebih cepat dibandingkan dengan sakit penyakit apapun. Ya, ketakutan menimbulkan lebih banyak kekacauan dan kehancuran dibandingkan dengan sakit penyakit itu sendiri. Ya, banyak orang menderita itu bukan karena masalahnya sebenarnya. Ya, tetapi karena takutnya terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi saya rasa masalah atau sakit penyakit itu bisa membunuh tubuh kita, tetapi takut itu bisa membinasakan roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, karena itu mulai hari ini jangan takut. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ternyata ketakutan itu adalah roh. Itu bukan hanya sebuah perasaan biasa, tetapi itu roh. Karena itu roh ketakutan ini dapat menyebar lebih cepat dan lebih ganas ya dari apapun, sakit penyakit apapun di dunia ini.
Dan ini hari-hari ini dipakai oleh iblis ya untuk membuat orang-orang percaya menjadi takut. Ya, karena itu saya berdoa ya pada saat ini untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, ayo tenanglah ya, aku ini jangan takut. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau melindungi, menyertai, dan memberkati Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun Tuhan kami berada. Dan saat ini kami sepakat, kami lenyapkan roh ketakutan itu, kami lenyapkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan digantikan oleh roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.